bersama channel Kumahada Mangco. Pada kesempatan hari ini Mimin akan merekap film yang berjudul The Twilight Saga Breaking Dawn Part 1 yang rilis tahun 2011. Bercerita tentang kehidupan dan nasib Bella setelah memutuskan menikah dengan Edward. Gak usah banyak ya, capek, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Jacob lari keluar dari rumah dengan penuh emosi setelah menerima undangan pernikahan dari Bella dan Edward. Dia merubah dirinya menjadi serigala dan lari ke hutan untuk meluapkan semua emosinya. Pernikahan Bella dan Edward ternyata sudah tersebar dan terlihat persiapan pernikahan yang hampir saja selesai. Hari itu, setelah mencoba belajar memakai high heels bersama dengan Alice, Bella pulang untuk istirahat karena besok acara pernikahan akan berlangsung. Namun ketika Bella sedang berada di kamarnya, tiba-tiba Edward datang. Edward berkata kepada Bella bahwa dia hanya ingin memastikan Bella tidak berubah pikiran untuk menikahinya. Edward merasa ragu pada dirinya sendiri karena takut dia tidak bisa mengontrol dirinya dan malah melukai Bella seperti kejadian yang pernah dia alami sebelumnya. Melihat calon suaminya itu ragu, Bella pun dengan lembut meyakinkannya dan setelah itu memutuskan untuk tidur. Akhirnya, acara pernikahan pun berlangsung. Bella tampak cantik dengan balutan gaun putih dan make up yang natural. Semua orang juga menatapnya dengan penuh bahagia dan terpesona dengan kecantikan Bella. Tapi saat Bella dan Edward berada di altar pernikahan, tiba-tiba Bella dihadapkan oleh 3 vampir. Dia juga terkejut ketika melihat ke arah belakang. Semua tamu undangan itu telah mati karena darah mereka dihisap oleh Edward. Dia panik, namun ternyata semua itu hanyalah mimpi. Kini hari pernikahannya sebenarnya pun tiba. Bella juga sempat memberitahu mimpi buruknya semalam, tapi saudara perempuan Edward mampu menenangkannya serta membantu Bella dan merias wajahnya. Tidak lama kemudian ayah dan ibu Bella datang. Selain takjub melihat kecantikan anaknya, mereka juga datang untuk memberikan hiasan rambut turun-temurun untuk Bella gunakan. Di luar, para tamu undangan telah datang ke acara pernikahan Bella dan Edward, sedangkan Bella yang masih berada di ruang tunggu mulai deg-degan. Dia juga takut karena telah mengetahui bahwa apabila dia menikah dengan vampir, kemungkinan dirinya tidak bisa memiliki anak. Ayahnya kemudian mengantar Bella ke altar bertemu dengan Edward yang awalnya gugup ketika Bella menatap Edward yang sudah menunggu di hadapannya. Seketika itulah Bella menjadi lebih tenang dan tidak gugup lagi. Mereka lalu saling mengucapkan ikrar suci pernikahan mereka dan berciuman. Tepuk tangan tamu undangan pun terdengar sangat riuh dan langsung mengucapkan selamat kepada Bella dan Edward. Tapi Irina, salah satu teman Edward, tidak mau mengucapkan selamat seperti yang lain karena melihat Seth diundang. Seth ini adalah teman manusia serigala dari Jacob dan alasannya karena Seth dulu pernah membunuh saudaranya. Ada alasan di balik Seth melakukan itu, soalnya dulu saudara Irina ini pernah hampir mencelakai Bella, makanya Seth menyerangnya. Setelah mempersilahkan anggota keluarga memberikan pesan dan doa kepada pengantin, Edward membawa Bella keluar dari area pernikahan yang ternyata dia berencana mempertemukan Bella dengan Jacob. Bella yang sudah lama tidak bertemu Jacob sahabatnya pun jadi sangat senang. Mereka berpelukan, berdansa dan juga berbincang-bincang, tapi ketika Bella mengaku kalau dia masih menjadi manusia dan bukanlah vampir seperti Edward, Jacob langsung marah dan kecewa. Itu karena Bella telah membuat keputusan yang salah. Menurutnya Bella lebih baik berubah menjadi vampir karena pasti resiko yang ada akan jauh lebih sedikit. Namun Bella di sini masih kekeh, dia tidak mau berubah jadi vampir hingga membuat Edward datang untuk menenangkan Jacob. Teman-teman serigala Jacob juga kemudian datang dan menyuruhnya untuk segera pergi. Singkat cerita, pesta pernikahan telah usai dan para tamu undangan mengiringi kepergian Bella dan Edward untuk pergi berbulan madu di Pulau Esme, sebuah pulau tropis yang ada di Rio de Janeiro. Selama perjalanan, Bella selalu menatap keluar jendela mobilnya dan menikmati pemandangan hingga sampai ke dermaga untuk melanjutkan perjalanan ke penginapan. Baru saja sampai, Edward langsung memperlakukan Bella dengan romantis dan juga mengajak Bella untuk berenang di pantai. Bella pun menyetujuinya, tapi dia meminta waktu untuk membersihkan badannya dan bersiap-siap, sedangkan Edward sendiri segera menuju ke pantai. Di dalam penginapan, Bella sibuk membersihkan diri sampai-sampai dia mencukur bulu kakinya agar licin. Tapi ketika selesai dan akan mengambil baju, Bella stres ketika baju yang disiapkan oleh Alice adalah baju-baju halal. Dia yang tidak suka dengan baju-baju itu pun memutuskan untuk keluar hanya dengan handuk yang membalut tubuhnya.
Di pantai, terlihat Edward sudah melepas pakaiannya dan berada di tengah-tengah pantai. Bella yang melihat itu pun langsung melepas handuknya dan menuju ke arah Edward. Mereka bermesraan di pantai walaupun Edward sempat takut kalau nanti akan menyakiti Bella, namun berkat Bella yang mempercayainya, Edward pun langsung tancap gas. Bosan di air, Edward membawa Bella pindah ke kamar, tapi karena tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, ia malah merusak ranjangnya hingga roboh. Brutal sekali Anda. Pertempuran itu pun akhirnya selesai dan tidak disangka pagi telah tiba. Terlihat ranjang roboh dan banyak bantal yang rusak. Bella yang sudah terbangun kemudian menatap wajahnya di depan cermin dan tersenyum karena masih terbayang kejadian semalam. Dia tersenyum kecil bahagia, namun dari belakang Edward datang dengan raut muka bersalah dan ternyata semua itu karena Edward secara tidak sengaja telah melukai Bella. Beberapa bagian tubuhnya juga terdapat bekas luka dan Edward tidak tahu bagaimana cara meminta maaf kepada Bella. Tidak ingin melihat suaminya merasa bersalah terus, Bella berkata bahwa dia baik-baik saja. Dia terus mengatakan bahwa dia tidak masalah dengan semua itu, tetapi perasaan Edward yang terus merasa bersalah membuat Edward sedikit menghindari Bella. Bulan madu itu mereka habiskan dengan bersenang-senang, dari main catur, berenang di sungai, bahkan Bella sampai berani menggunakan pakaian pemberian Alice untuk menyenangkan Edward. Hingga suatu malam Bella terdiam dan Edward langsung menanyainya. Bella menjawab bahwa dia sedang membayangkan kalau mimpi-mimpi indahnya bisa terwujud. Mimpinya itu adalah dia bisa berhubungan seksual dengan Edward. Ngewew. Bilang atau Bella pengen ngewew. Mendengar itu, Edward sempat menolak. Alasannya mungkin kalau nanti Bella hamil anak vampir, Bella akan terluka. Tapi Bella yang tidak mempermasalahkan hal tersebut langsung nyosor dan gak usah diterusin lagi dong. Sementara di tempat lain, Jacob dan teman-temannya terus membicarakan tentang nasib Bella. Jacob merasa tidak suka jika Bella akan menjadi seorang vampir dan dia masih tidak paham dengan keputusan yang diambil oleh Bella. Namun teman-teman Jacob yang lain selalu mengingatkan kepadanya untuk melupakan Bella karena mungkin keputusan itulah yang membuat Bella bahagia. Kembali ke Bella dan Edward, hari itu datang 2 orang pembantu sewaan Edward untuk membersihkan penginapan. Tapi anehnya si pembantu wanita terus memperhatikan Bella dengan tatapan aneh. Dan sesuai penuturan dari Edward, ternyata 2 pembantu itu adalah seseorang yang mengetahui tentang dunia vampir dan sudah lama mencurigai Edward. Esoknya, Bella yang merasa lapar menuju dapur dan memasak ayam yang ada di kulkas. Namun saat dia memakan hidangan itu, perutnya tiba-tiba merasa mual dan dia muntah. Edward yang melihat Bella pun khawatir. Awalnya Bella mengira bahwa dirinya hanya salah pola makan. Tapi ketika dirinya teringat jika dia terlambat datang bulan, Bella pun berpikir dia sedang hamil. Seketika itu juga perutnya seperti ada yang bergerak. Bella sendiri sangat senang menyadarinya, tapi Edward terlihat merasa cemas. Di waktu yang sama, keluarganya menelpon karena merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dalam percakapan mereka, Carly yang tak lain adalah ayahnya Edward meminta mereka untuk berkemas dan segera pulang. Ketika Edward sudah mulai berkemas untuk pulang, tiba-tiba pembantu cewek masuk dan marah kepada Edward karena dia telah melukai Bella. Ternyata selama ini dia tahu kalau Edward adalah vampir, makanya dia menyebut jika Edward sudah membunuh Bella dengan kehamilan yang ada. Edward yang ketakutan pun meminta saran bagaimana menolong Bella sebab dirinya sangat mencintai Bella dan tidak pernah berniat menyakitinya. Tapi sayang, wanita itu mengatakan kalau masa depan Bella adalah kematian. Beberapa waktu kemudian, Bella sudah berada di rumah keluarga Edward. Terlihat tubuhnya sudah semakin kurus kering karena pertumbuhan bayi yang sangat cepat dan terus menghisap darahnya. Di saat Edward dan keluarganya sedang memikirkan bagaimana menyelamatkan Bella, Jacob datang dan dia sangat marah lalu menyalahkan Edward karena telah menyakiti Bella. Edward kemudian meminta Jacob untuk berbicara dengannya. Tampak Edward sangat menyesal dan meminta agar Jacob dapat berbicara dengan Bella untuk menggugurkan bayinya saja. Di ruang tamu, Jacob pun menemui Bella. Dia meminta Bella untuk menggugurkan bayinya karena bayi itu akan terus menghisap darah Bella. Tapi Bella menolaknya dan bersikukuh untuk tetap mempertahankan bayi yang ada di kandungannya.
Jacob yang sudah tidak bisa menahan amarahnya pun berubah menjadi serigala lalu berlari menuju hutan, namun serigala lain yang tahu masalahnya pun langsung mengejarnya hingga mereka berkumpul di suatu tempat. Serigala hitam berkata kepada Jacob untuk segera membunuh bayinya alias membunuh Bella juga. Tentu saja Jacob tidak bisa melakukan itu karena Bella saat ini masih menjadi manusia, sehingga dirinya pun berusaha melawan temannya itu lalu pergi. Di sisi lain, Edward melihat informasi di internet mengenai kelahiran bayi dari seorang vampir dan dia merasa sangat takut. Sedangkan Carly mengecek keadaan Bella dan mengatakan bahwa tulang rusuk Bella sudah patah, namun untungnya patahan itu tidak menusuk ke tubuh yang lain. Edward yang mendengar itu pun marah dan meminta Bella untuk menggugurkan bayi itu saja karena bayi itu sudah menghancurkan Bella dari dalam tubuh. Bella yang mendengar perkataan Edward sedikit kaget sebab ini semua bukan salah bayinya, hingga Bella pun tetap berniat untuk mempertahankan bayi itu dan menjaganya sampai lahir. Carly lalu menjelaskan kepada Bella bahwa bayi yang dikandungnya itu memiliki kekuatan yang besar dan dia akan mengambil semua nutrisi yang Bella butuhkan dalam hitungan jam dan Carly sendiri tidak dapat mengontrol dan memperlambat perkembangan tersebut. Seiring berjalannya waktu, tubuh Bella semakin kurus. Edward yang melihatnya pun tidak tega dan selalu merasa cemas. Untungnya keluarga vampir itu tak lelah berada di samping Bella dan memberi semangat kepada Bella untuk menghadapi persalinannya, termasuk Jacob yang selalu menemani Bella dan memenuhi keinginan Bella. Karena bayi itu terus menghisap darahnya, Jacob berpikir jika mungkin bayinya membutuhkan darah lain selain dari tubuh Bella, hingga Carly pun mengambilkan stok darah manusia di rumahnya untuk diminum oleh Bella. Walaupun sempat ragu, tapi ternyata efek darah yang diminum oleh Bella sedikit meringankan bebannya. Tapi karena Bella terus meminum darahnya setiap saat, persediaan pun akhirnya telah habis. Lalu karena tak ingin Bella tersiksa lagi, mereka mempunyai ide untuk memberikan darah binatang kepada Bella. Di ruang tamu terlihat Bella menelpon ayahnya. Ayahnya bertanya tentang keadaan Bella, tapi Bella terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa dia baik-baik saja sambil meneteskan air mata. Edward yang mendengar pembicaraan keduanya pun hanya bisa terdiam. Edward yang tidak tega pun langsung mendekati Bella dan menghiburnya. Lalu tidak disangka ketika mereka sedang ngobrol, Edward mendengar suara bayinya. Edward mengatakan bahwa bayinya sangat mencintai Bella sehingga membuat Bella sangat bahagia. Keadaan Bella kini mulai memburuk. Dia sudah tidak bisa lagi berdiri dan harus membutuhkan bantuan orang lain. Saat Rose ingin memberikan darah kepada Bella, tiba-tiba Bella merasakan sakit yang hebat dan akhirnya terjatuh. Ternyata sudah saatnya Bella untuk melahirkan. Keluarganya pun langsung membawa Bella ke ruang operasi dan tidak basa-basi lagi langsung memberikan bius. Tapi melihat Bella terus mengerang kesakitan, Rose pun terpaksa langsung membedahnya dan terlihat Bella sangat kesakitan. Di sini Jacob sudah menyuruh Edward untuk segera merubah Bella jadi vampir, tapi Edward menolak dengan alasan dia harus mengeluarkan bayinya terlebih dahulu. Setelah berusaha keras mengeluarkan bayinya, akhirnya lahirlah seorang bayi perempuan yang cantik, lalu mereka beri nama Renisma. Bella tersenyum bahagia melihat bayinya itu, tapi setelahnya dia tidak sadarkan diri membuat Jacob dan Edward yang berada di ruangan itu jadi panik. Edward lalu dengan cepat mengambil racun vampirnya agar Bella bisa langsung berubah jadi vampir. Tapi racun itu tidak memberikan efek apa-apa. Di saat Edward menggigit seluruh tubuh Bella untuk membantu tersebarnya racun vampir, Jacob menangis di luar rumah. Jacob yang masih belum bisa menerima kematian Bella pun menghampiri Rose yang sedang menggendong anak Bella dan berniat membunuhnya. Tapi tiba-tiba dirinya melihat ramalan tentang dirinya sendiri dan Renisma yang ternyata keduanya sudah berjodoh, dan Jacob ditakdirkan untuk selalu menjaga dan selalu di samping Renisma. Karena mendengar kematian Bella, geng serigala tampak murka dan berniat menyerang rumah Edward. Pertarungan pun terjadi antara geng Edward dan geng serigala. Hingga tidak lama Jacob datang dan membela keluarga Edward dengan alasan jika sekarang dia dan Renisma telah berjodoh dan kaum serigala dilarang untuk membunuh bayi itu karena jika dibunuh maka sama saja mereka membunuh Jacob. Kini Edward dan seluruh keluarganya masih menunggu racun vampir bekerja.
Tubuh Bella lalu dibersihkan dan dipakaikan dress yang cantik. Sesaat mereka pergi, tiba-tiba hal aneh terjadi. Aliran darah Bella kembali normal dan tulang rusuk Bella kembali seperti awalnya. Bella juga membayangkan semua kejadian bersama dengan Edward dan teman-temannya. Yang ternyata Bella kembali hidup tapi dengan versi yang berbeda. Dan film pun tamat.